Ini maaf nih teman-temanku, saya jarang upload video ya teman-temanku ya. Ya karena saya ada kesibukan teman-temanku, biasalah ya kan. Kita akan membahas tentang murai batu kembali. Karena banyak sekali yang bertanya dan berkomentar tentang ekstra puding, maka kita bahas tentang ekstra puding. Kebenaran saya ada contohnya. Nah, banyak sekali yang berkomentar tentang kok Mas Eko itu ngasih ekstra pudingnya minim-minim sekali untuk murai batunya, tapi kok masih bisa bagus. Sedangkan saya ngasih ekstra puding sampai 15, malah hancur murai batunya. Kok bisa seperti itu Mas Eko? Ada juga yang memberikan ekstra pudingnya itu sampai 10, tapi murai batu saya tetap bagus tuh. Kok Mas Eko pudingnya rendah-rendah saja? Ya kebenaran dapat burung yang ekstra pudingnya itu berlebihan. Artinya burung ini sudah kelebihan protein. Nggak mungkin kan saya berikan asupan protein yang tinggi lagi. Udah tinggi kadar protein di dalam tubuhnya, masih kita suplai dengan ekstra puding yang tinggi pula. Yang terjadi ya burung itu nggak akan pernah bener. Kan gitu teman-temanku ya. Setiap murai batu itu punya kebutuhan masing-masing, tergantung metabolisme tubuhnya. Metabolisme tubuhnya cepat atau lambat. Kalau metabolisme tubuhnya cepat ya aman-aman saja. Tapi kalau metabolisme tubuhnya lambat, nah ini ya kan, babak belur dia, kita jor-jor ekstra puding. Kebenaran saya dapatnya itu yang lambat-lambat, maka ekstra pudingnya saya minimkan teman-temanku. Jadilah murai batu itu bagus. Kebenaran kita dititipin murai batu ya. Murai batu ini diberikan jangkriknya itu 10 pagi 10 sore, tapi nggak pernah bener murai batunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena murai batu ini nggak butuh ekstra puding yang terlalu berlebihan teman-temanku. Tapi yang punya masih ngasih ekstra puding yang terlalu berlebihan ini murai batunya nih. Nah, murai batu ini diberikan jangkriknya itu 10 pagi 10 sore. Nah, kebenaran dititipin ke kita, murai batu ini nggak diberikan ekstra puding sama sekali. Jadi murai batunya itu bisa gacor, seperti yang kalian lihat di video. Kita lihat ya. Nah, teman-temanku, murai batu ini sebenarnya sudah kelebihan proteinnya. Terlihat dari postur tubuhnya saja udah kelihatan kalau murai batu ini kelebihan asupan protein. Jangkrik 10 pagi 10 sore, belum purnya, kadar proteinnya juga tinggi. Kemudian burung nggak pernah diberikan pengumbaran, tidak ada penyeimbang antara makan dan pergerakan dia. Artinya apa? Ekstra puding yang kita berikan itu menumpuk di dalam tubuhnya, ya kan? Ini baru kita nolin pudingnya. Burung ini udah mulai mau gacor teman-temanku, udah mulai mau buka suara. Tapi kita bisa perhatiin nih, murai batu sebatan ekornya itu lemes, ya kan? Ia menandakan burung ini sudah terlalu tinggi kadar protein yang ada di dalam tubuhnya. Nanti kita akan buktikan ya. Kalau di tuannya itu jangkrik 10, kita kasih banyak juga. Nanti kalian lihat apa yang terjadi. Ini masih 0 puding nih teman-temanku. 0 pudingnya. Nggak kita kasih puding dari pagi, ya kan? Ini udah sore. Dari pagi nggak kita kasih puding, burung ini mau buka suara. Dipancing tuh mau teman-temanku. Nah, coba kita perhatikan. Teman-teman bisa belajar juga. Ini saya udah izin ya teman-temanku ya, sama yang punya murai batu ini. Mas, murai batu titipin ke Mas Eko ya, boleh ya? Boleh, tapi saya bikin konten. Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Pokoknya aman, nggak akan rusak murai batunya. Nah, sudah kita kasih tahu. Jadi ya kita bebas ya teman-temanku ya. Jadi murai batu ini kita akan berikan ekstra puding yang banyak untuk dia. Kalian bisa perhatiin nanti perubahannya itu seperti apa. Bahkan banyak sekali yang seperti ini. Kondisi murai batu yang seperti ini di tangan teman-teman semua, tapi pudingnya masih tinggi terus. Harapannya burung itu dapat birahi lah, ya kan? Burung itu bisa gacor lah. Padahal burung itu sudah kelebihan asupan. Burung ini kan pakai ring teman-temanku, jadi dirawat dari trotolan, ya kan? Dirawat dari trotolan dengan ekstra puding yang tinggi terus. Sedangkan burung nggak pernah diberikan pengumbaran. Akhirnya apa? Akhirnya burung ini jadi loon teman-temanku. Kalau di tangan orang nggak paham, ya udah terus aja diberikan ekstra puding. Tapi kalau di tangan orang-orang yang paham, dinolin dulu pudingnya, diberikan pengumbaran burungnya, dirutinin penjemuran pagi. Maka burung ini metabolisme tubuh bagus, nanti badannya akan enak, akan kencang. Pasti akan sangat jauh berbeda dengan rawatan pemiliknya ini. Kan gitu, lihat tuh, ya kan? Nah, ini 0 puding teman-temanku, 0 pudingnya, sampai purnya tuh dibuang-buang sama dia. Ya, dia nyari puding, ya kan? Nah ini pola makannya tuh rusak karena pudingnya terlalu jor-joran teman-temanku. Kita perhatiin ya murai batunya ya, biarin dulu dia gacor-gacor ya. Kalian harus perhatiin perbedaannya ketika
kita nol puding dan kita berikan ekstra puding yang banyak. Ini kita pancing-pancing dulu burungnya, biar kalian lihat, oh begini nih murai batunya. Wow, ketika diberikan puding berubah dia. Itu ya teman-temanku ya. Nah, kalau kita perhatikan burung ini di nol puding tuh makin enak teman-temanku. Tapi burung ini kelebihan, udah kelebihan. Nanti kalau nol puding selama 3 sampai 4 hari ini makin enak, makin enak, makin enak. Ini aja baru kita nolin puding sehari, murai batu ini udah mau ngeluarin materi ya teman-temanku ya. Mau dipancing tuh mau teman-temanku. Iya kan? Kalau di tangan teman kita yang punya burung ini nggak mau teman-temanku. Bawaannya itu lemah, letih dan lesu seperti burung yang burung yang susah pikiran ya, banyak pikiran teman-temanku. Tapi di tangan kita burung ini jadi seperti ini ya, baru 1 hari. Nah ini kita siapin jangkrik yang banyak untuk dia, kita berikan untuknya. Tuh lihat tuh jangkriknya, hitung sendirilah 1 2 3 4 5 6 7. Kalian hitung sendirilah ya. Purnya dibuang-buang sampai, karena kita nolin pudingnya teman-temanku. Kita biarin dia makan, biar dia kenyang. Nah nanti kalian lihat perbedaannya, apakah dia makin bagus, apakah makin gak bagus. Hariannya jangkrik 10 pagi 10 sore teman-temanku. Kita lebihin sekalian, ya kan? Jangan 10, bila perlu 20 20, 30 nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmunya. Oh burung ini asupan terlalu berlebihan. Kalau udah semakin berlebihan, burung ini bukannya makin bagus, sama kayak kita teman-temanku. Makan setengah piring badan tuh enak, tapi kalau udah sepiring, waduh muatan, ngantuk, ya kan? Badan gak enak semua. Pokoknya bawaannya tuh pengen istirahat teman-temanku. Kan seperti itu, ya enggak? Nah, burung kalian berikan jor-joran puding, sedangkan tidak ada penyeimbang. Olahraga, pengumbaran, jemur pagi, nggak ada teman-temanku. Apa yang terjadi? Menumpuk. Ketika menumpuk terjadilah yang namanya lemak di dalam tubuhnya. Kalau udah lemak ya namanya obesitas, ya kan? Kalau udah obesitas, spekternya hilang, semangat tarung hilang, burung terlihat tidak bergairah sama sekali untuk bertarung. Dipancing-pancing, nggak mau gacor. Ketika ditemuin dengan murai batu lain, masih untung-untung murai batu itu buka suara, tapi dengan suara yang pelan, ya kan? Untung-untungan tuh. Ada yang ditemuin sama murai batu nggak mau narung sama sekali. Ada yang langsung lowo, ada yang ngejar-ngejar tanpa bunyi. Banyak kan yang seperti itu kan? Tapi masih juga sang perawat gak nyambung, puding masih tetap kenceng, malah ditambahin teman-temanku. Yang terjadi ya tambah parah rusaknya, ya kan? Jurangnya semakin dalam, dia nafsu makannya ya lahap memang. Tapi setelah makan itu apa yang terjadi? Sama dengan penjemuran. Burung dijemur miring-miring seperti menikmatin, terus dijemur, jemur, tambah mencret burungnya, bukan tambah bener. Bukan tambah bagus, malah mencret. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengukur kebutuhan burung. Cuman kita lihat di mata kita saja enak. Kembangin dulu. Nah, ini lihat tuh. Udah mulai dia tuh. Nah, lihat tuh. Berbeda dengan yang awal tadi, tapi masih terus mau makan terus dianya. Tapi tingkah lakunya sudah mulai berbeda. Nah, ini lihat tuh. Udah angkat kaki 1 dia teman-temanku. Ada juga teman-teman malah minta obat ya. Obat kaki murai batu, ngangkat kaki 1 apa Mas Eko? Lah. Penyebabnya apa dulu? Murai batumu kejepit? Enggak Mas Eko. Sangkar jatuh? Enggak Mas Eko. Orengan murai batunya? Enggak Mas Eko. Loh kok ngangkat kaki 1? Enggak tahu Mas Eko. Ternyata pudingnya tinggi teman-temanku. Jadi asam urat dalam tubuh tuh tinggi, nyeri lah kakinya. Kan gitu. Ini udah tinggal full krodong aja. Sejam 2 jam ya tetap aja dia akan begini teman-temanku. Kalau enggak besok siang baru mulai pulih lagi. Itu pun tanpa kita berikan puding sama sekali. Nah kalian bisa lihat kan bedanya kan. Tadi murai batu ini enak, lincah dia, ya kan? Mau berkicau dia, mau ngeluarin materi dianya. Kita kasih jangkrik banyak, jadinya begini. Apakah mungkin kita sebagai perawatnya tidak mampu melihat kondisi ini setelah kita memberikan ekstra puding? Coba. Banyak nih teman-teman yang ngasih puding aja, ngasih aja, tapi setelah dikasih tuh jadinya apa? Terkadang teman-teman tidak perhatiin. Kapan burungnya bagus? Padahal murai batu yang dia pegang itu bagus ya. Murai batu itu kadang
Yang dipegang tuh murai batu sebenarnya mewah, bagus, tapi tidak terlihat mewahnya, tidak terlihat kemampuannya ketika rawatan itu tidak tepat untuk murai batu ini. Kebutuhannya itu terlalu berlebihan. Ada murai batu yang butuh jor-joran puding. Nanti ya, mudah-mudahan kita dapat murai batu yang jor-joran puding ya. Nanti kita lihatin ke kalian semua. Nih murai batu yang butuh jor-joran puding itu seperti ini. Nanti kita akan lihatin ke kalian. Kalau ini kalian jor-jor puding, babak belur teman-temanku. Jadi rawatannya seperti apa? Umbar dulu, burung ini diumbar dulu, dibuang dulu lemaknya, diumbar dulu dengan jangkrik minim-minim saja. 2 pagi 2 sore bisa, 3 pagi 3 sore bisa. Kalau saya langsung nol aja, tak nolin foodingnya sampai dia benar-benar makan pur, kotorannya pur nggak dibuang-buang teman-temanku. Kalau saya seperti itu, karena melihat kondisi burung yang sudah terlalu berlebihan foodingnya. Ini kalau dinolin puding, diberikan penjemuran, wah bisa bongkar-bongkar kalau dipancing teman-temanku. Kan gitu. Jadi kalian bisa paham ya, bisa lihat ya, kebutuhan setiap individu murai batu itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Ada murai batu yang metabolisme tubuhnya cepat, ada murai batu yang metabolisme tubuhnya lambat. Ada yang butuh asupan banyak, ada yang nggak butuh asupan banyak, udah cukup dianya. Banyak kok murai batu nol puding juara tuh banyak teman-temanku, ya kan? Apalagi murai batu ini hasil tangkaran, bukan murai batu yang mudah hutan. Kalau mudah hutan biasanya kenceng-kencengan pudingnya. Kalau murai batu hasil tangkaran, saya biasanya nggak terlalu tinggi pudingnya teman-temanku. Paling cuman memilih ekstra puding yang tepat. Apakah kroto, apakah ulet Hongkong, apakah jangkrik, apakah dia itu butuhnya ulet Jerman. Jadi tinggal kebutuhan dia seperti apa dan takarannya gimana. Kita memberikan ekstra puding itu kan satu persatu, 1, 2, 3. Jangan langsung berak 20. Ya nggak ketahuan teman-temanku, ya kan? Kan gitu. Jadi jangan berfokus pada birahi saja, tapi lihatlah bagaimana burung ini merespon apa yang dia makan. Jadinya itu seperti apa setelah dia makan teman-temanku. Apakah dia semakin enak badannya, apakah dia semakin gak enak, kan gitu. Jadi silakan kalian pahami, silakan kalian cerna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.